Nah, nggak ada di surga. Nah, penyakit-penyakit ini di sini tempatnya ya. Nah, banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, udah tobat. Kenapa? Orang kalau nggak kapok-kapok susah ya. Udah dikasih Covid corona belum kapok-kapok, kan aneh. Na'udzubillah min dzalik. Innallaha ma'as sabirin. Lihat orang-orang saleh, Syafi'i lihat, Muhsin lihat, seneng hati kita. Nggak ribet, nggak susah ya. Nanti diberi susah ngeluh, diazab ribet, diazab rusuh, dikasih penyakit geger ya. Nah, kenapa? Karena orang ini begitu sifat manusia. Apa bukhut? Bukan rahmah di hatinya. Padahal Nabi Muhammad SAW diutus untuk apa? Sebagai rahmatan lil alamin. Rahmat kepada seluruh alam. Kita dijailin orang udah diemin. Enggak usah pakai segala macam silat, segala macam ribet ya. Kita sabar. Innallaha ma'as sabirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahil babil yasar sayyidina Muhammadil Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adana ni'amillahi wa fadhalih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahil alil azim amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Al-ayah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dikatakan Nabi Muhammad SAW bahwasanya siapa kita menghidupkan sunnah Rasulullah maka kita mencintai Rasulullah, dan siapa kita mencintai Rasulullah maka akan berkumpul dengan Rasulullah di surga. Amin Allahumma amin. Yang pertama, fakir hormati Habib Muhsin bin Abdullah Al-Idrus, matan Allah bituli hayati, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah setafiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Kepada Ustaz Syafi'i, mudah-mudahan setafiah, panjang umur, diberkahkan majlis, disetafiahkan badan, terutama dimudahkan segala urusan. Kepada antum-antum semua jamaah majlis al-khair, mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur, disetafiahkan badan. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmat atau kasih sayang. Rahmat ini cinta atau kasih sayang. Hujan turun, sebagian langsung ke tanah, sebagian tempias dulu di rumah. Baru turun dia jatuh ke tanah. Berarti ada dua macam ya. Hujan yang turun langsung jatuh ke tanah, dan hujan yang turun itu dari rumah. Ketika Allah memberikan rahmatnya, semua dapat. Di antara rahmat ini keterangannya seperti itu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu radhiyallahu an, ulama sahabah, dikatakan sesaat sahabat datangi Sayyidina Ali. Ini keramat Sayyidina Ali ini. Keramah Sayyidina Ali. Ya Ali, apa maksudmu ketika Allah turunkan rahmat semuanya dapat? Baik orang yang buruk atau orang yang baik. Apa maksudmu? Kata Sayyidina Ali, coba kau ke belakang rumah, ambilkan itu 2 ember. 2 ember. Yang satu ember itu bagus, yang satu dia jelek. Diambillah, ambil dua-duanya, kata Sayyidina Ali karamallahu wajhahu radhiyallahu anhu. Diambil terus kau letakkan depan rumah. Disuruh di depan pintu rumah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Begitu ditaruh itu 2 ember. Ya, ini hadis riwayat, hadis ini turun hujan. 2 ember itu terisi air dua-duanya, ember yang jelek sama ember yang baik, yang bagus. Nah, Ali terus bilang kepada sahabat ini, itulah perumpamaan rahmat Allah. Dua-duanya mendapatkan rahmat, termasuk hujan juga rahmat Allah. Maka yang menurunkan hujan malaikat Mikail alaihi salam, malaikat rahmah. Dalam Al-Quran Allah
berfirman, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Nah, begitu juga Nabi Muhammad SAW, Rasulullah. Baca maulid Nabi Muhammad kita diampunkan dosa, bayangkan ya. Karena pahala salawat ke Rasulullah. Karena keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita membaca maulid Nabi ini luar biasa. Enggak bisa dibiasa-biasakan Nabi Muhammad. Kalau kita kita batla'ul haq, kita melawan kebenaran, ini bahaya. Ya. Kalau kita maksiat terus, nggak mau berhenti ditegur segala macam, nggak mempan, bahaya. Nah, tapi kita alhamdulillah ya duduk di majelis membaca maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membaca ratib al-imam al-drus, mendapatkan keberkahan aulia-aulia Allah subhanahu wa ta'ala, insanul kamil Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsi, al-imam Samsi Sumus Muhyin Nufus, Abi Abdullah bin Abi Bakar al-Idrus. Kenapa? Karena kita ini harus punya ikhtiar dalam hidup ini. Dunia mal'unatan, kata Rasulullah. Dunia ini laknat. Fitnah ya ada di dunia, penyakit ya ada di dunia. Di surga nggak bisa meriang. Di surga nggak ada sakit gigi, sakit hati. Nah, nggak ada di surga. Nah, penyakit ada di sini tempatnya ya. Nah, banyak kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Udah tobat. Kenapa? Orang kalau nggak kapok-kapok susah ya. Udah dikasih COVID corona belum kapok-kapok, kan aneh. Na'udzubillah min dzalik. Innallaha ma'as sabirin. Lihat orang-orang saleh, Syafi'i lihat, Muhsin lihat, seneng hati kita. Nggak ribet, nggak susah ya. Nanti diberi susah ngeluh, diazab ribet, diazab rusuh, dikasih penyakit geger ya. Nah, kenapa? Karena orang ini begitu sifat manusia. Bukhut, bukan rahmah di hatinya. Padahal Nabi Muhammad SAW diutus untuk sebagai rahmatan lil alamin, rahmat kepada seluruh alam. Kita dijalin orang udah diemin, nggak usah pakai segala macam silat segala macam, ribet ya. Kita sabar, innallaha ma'as sabirin. Jangan susah hidup, rahmat selalu. Kenapa? Kalau kita nanti nggak ngerti mahabbah, cinta, kita asmaul husna itu ya wadud ini Allah Maha memberikan cinta. Kalau kita nggak punya cinta lah orang kurang sehat. Kalau kita nggak punya kebaikan lah saniyah, suatu kebaikan, belajar, punya guru ngaji supaya kita masuk surga. Orang kalau diberi amanah di dunia khianat kepada Allah, hati-hati. Mau siapa orang itu nggak sembarangan. Begitu Allah berikan azab, semuanya Allah azab. Ataukah dari tetesan darah, ataukah dari murka Allah, peperangan ya di Palestina tuh orang dibunuhin, kejadian luar biasa ya, spektakuler ya, orang fitnah ini itu segala macam. Sudah mau bagaimana lagi ya? Nah, kita butuh rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Membaca maulid Nabi Muhammad SAW, baca maulid ini menghidupkan hati kita. Hablum minallah, hablum minan nas. Kalau hati kita hidup, Allah senang, tanamanku subur, seolah-olah begitu. Nggak dikasih hama, nggak dikasih corona, ya nggak dikasih COVID sama Allah, nggak diazab sama Allah. Nah, tapi kalau kita terus tambah terus fitnah terus, nyari masalah terus, nggak ngerti karamah sama sekali, jahil, munafik, segala macam. Karena apa? Karena juhlu, kebodohan ya. Ada bagaimana cara kita taklim, kita belajar agama, kita ngaji, kan mahabbah. Kita cinta dulu. Bagaimana ngerti agama Islam, agama Nabi Muhammad? Ya mahabbah, cinta dulu ke Rasulullah. Baru kita mendekat kepada kebaikan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Apa tafarraq? Ngerti kalau udah bahasa firaq, tafarraq, cerai ya. Cerai udah bahasa biasa dia tuh ya. Tapi nggak boleh sama Allah. Itu sifat Allah, wala tafarraqu. Dikatakan Mamak Gombong ya, Sukabumi sana ya, Bogor sana. Dikatakan apa? Tafarraq menjadi golongan-golongan. Kurang bagaimana Allah memberikan teguran ya kepada kita. Kurang bagaimana Allah memberikan isyarat kepada kita. Zaman akhir ya, ini zaman udah bertambah lagi zaman. Al-Hajj Abdullah Syafi'i, pondok gede bilang Kiai Abdullah Syafi'i ya, yang punya Universitas Syafi'iyah ya. Di sana itu bilang
Di zaman beliau hidup itu ceramah kemana-mana dia. Dia bilang apa? Sudah nggak ada lagi orang-orang tanda akhir zaman, orang-orang alim, diangkat semua sama Allah. Diambil semua sama Allah. Diambil semua sama Allah. Orang yang berilmu berarti ada apa? Mungkin kitanya kurang benar. Kita kurang sadar, ya. Sadar. Wa'tasimu bihablillah. Kita disuruh saling berpegang dengan kecintaan Allah. Gimana Allah cinta kepada kita? Ibadah. Bagaimana Allah ridha kepada kita? Salat dikerjakan. Nggak pernah ninggalkan salat. Lama-lama maksiat jauh. Kalau kita ninggalkan maksiat nggak bisa. Oh, kita nggak salat ninggalin maksiat. Orang PA orang ini ya. Orang salat untuk kita meninggalkan maksiat. Kita wa'mur akhlak apa disuruh kita mengajarkan kepada keluarga kita apa untuk kita meninggalkan maksiat dengan salat. Salat tanhaun fahsya'i wal munkar, mencegah diri kita dari kita berbuat keji. Lah kalau orang salat dibilang bagaimana ngaco orang ya begitu. Jadi orang berharap kepada Allah, meminta kepada Allah untuk Allah berikan rahmat kepada orang itu. Kita meminta kepada Allah, ud'uni astajib lakum. Disuruh kita berdoa kepada Allah untuk Allah berikan apa hajat kita. Kenapa di sana Allah berikan hajat? Allah ridha kepada kita. Nah ini yang dikatakan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Cinta ini apa? Udah enak orang kalau udah demen aja bawanya enak ya. Demen benar bukan demen salah. Gak usah dibelok-belokin ya. Demen ada demen yang benar. Bagaimana demen ngaji ya. Demen kepada huruf-huruf Al-Quran. Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad sanging gutub salah satu guru ya Syekh Masyari atau pendiri NU apa bilang Allah bin Ali Haddad dari cucunya langsung ke Al-Fakir. Apa beliau bilang Habib Abdullah sanging setiap huruf di Al-Quran ada sirnya, ada kekuatannya. Ya baca-baca ya Fattah, ya Razak, kita bisa dapat rezeki. Baca-baca ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman. Allah rahmat kepada kita ya. Baca salawat ke Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allah berikan pahala ya. Ada hadisnya kan. Apa kudu orang itu nelen dalil ya. Harus dijejalin azabnya Allah. Na'udzubillah min dzalik ya. Tafakur, kita berfikir kepada Allah untuk Allah berikan rahmat kepada kita. Apa rahmat terbesar Allah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah berfirman itu di kitab Riyadhus Shalihin. Al-Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi radhiyallahu an mengatakan apa? Kalau kita mengaku, Allah suruh ke Nabi mengatakan kalau kita mengaku cinta kepada Allah, berharap mendapatkan kecintaan Allah, disuruh Rasulullah untuk mengatakan ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita langsung ikuti Rasulullah. Kalau orang mau bawa agama sembarangan ya, agama inna indallah al-Islam, agama yang paling benar, yang kokoh, yang nggak pernah bisa ada keraguan di sana ya. Nggak ada, kalau yang nggak jelas-jelas itu agak abu-abu ya, tapi kalau yang jelas pasti ya steril. Ada urusan-urusan yang subhat, yang haram, yang makruh. Kalau bisa makruh, jangan rokok ya. Kalau bisa ya, yang mubah, semua hukum ada di mubah. Yang haram ada, yang halal ada, yang subhat ada. Yang makruh ada ya, tapi ada yang haram, hati-hati mubah ya. Nah, begitu. Kenapa? Karena itu keterangan dari Allah. Lah termasuk rahmat Allah agama, agama. Termasuk agama ini rahmat Allah, pemberian Allah. Jadi agama karangan manusia nggak bisa ngalahin agama Allah. Orang mau panas kayak bagaimana kayak nggak bisa. Kita ini makhluk Allah, betul? Kita makhluk Allah. Kita nggak bisa mau ngapain nggak bisa. Kita nggak ada upaya pun bikin agama apaan. Kepengen nyembah setan ya nggak bisa. Sesembahan kita Allah, kita sujud nyembah kepada Allah, kita sholat subuh untuk menyolatin Allah, sholatnya hadap kepada Allah. Fadhkuruni adzkurkum, Allah katakan. Nah kalau kita kepikiran kemana punya sesembahan lain, naudzubillah min dzalik ya udah akhir. Ini udah agama ini udah rata ya. Udah nggak usah ada pikiran-pikiran dengarkan fitnah-fitnah akhir zaman, tapi rahmat yang diambil. Kenapa? Karena qul bifadlillah, Allah mengatakan semua pemberian Allah baik dan buruk Allah yang berikan, hati-hati ya. Wa bi rahmatihi, dan di saat rahmat Allah Nabi Muhammad SAW hati-hati. Nggak bisa dikarang ajaran Muhammad bin Abdillah, nggak ada yang buruk-buruk, hati-hati. Ini orang-orang kadang zaman sekarang aneh-aneh ya.
suka ngaco ya, nggak punya aturan itu orang begitu, ngerti agamanya apaan itu. Ya mungkin orang-orang Majusi ya penyembah api. Wa bidzalika falafrahu, terus dikatakan. Dari rahmat Allah Nabi Muhammad SAW ya, semua pemberian Allah. Dan terus Allah katakan rahmat Allah wa rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Daripadanya itu kita buat acara seperti ini, majlis al-khair, rahmat Allah. Ya, rahmat Allah apa? Pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.